Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka video ini. Em, Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang klasifikasi materi, unsur, senyawa, dan campuran. Kalau kalian juga sudah menyaksikan video tambahan yaitu periodik unsur dan penulisannya, pada video kali ini kita akan masuk ke bagian larutan, asam, dan basa. Jadi campuran yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah ada campuran homogen, ada sejenis campuran homogen, itu nama lainnya adalah larutan. Nah, larutan ini terdiri dari asam dan basa dan juga garam ya, ada tiga sebenarnya, asam, basa, dan garam. Tapi yang lebih sering digaris besarkan adalah asam dan basa. Nah, apa sih itu asam dan basa? Kita mulai aja. Yuk. Nah, asam, kalau dari namanya kita sudah sering ya mendengar, mungkin kita makan buah jeruk ya, oh rasanya asam sekali gitu. Nah, itu benar salah satu contoh dari asam. Memang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, di buah-buahan, di sayur-sayuran. Itu ada asam, larutan asam. Kemudian ciri-cirinya apa aja? Nah, rasanya asam. Tapi perlu diperhatikan bahwa asam ini tidak boleh asal dicoba ya, karena tidak hanya pada makanan, ada juga pada eh, cairan-cairan lain gitu, cairan-cairan berbahaya. Tapi kalau pada makanan ya silahkan, boleh dirasakan. Nah, kemudian dia bersifat korosif atau menyebabkan karat gitu. Jadi ketika dituangkan atau dipertemukan dengan apa ya, dengan besi, dengan logam-logam gitu, nanti dia akan mengakibatkan besi tersebut menjadi karat. Kemudian ciri lanjutnya adalah dia mampu memerahkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru ini adalah indikator buatan ya, indikator buatan dalam mengidentifikasi apakah suatu larutan itu asam ataukah basa. Nah, dengan uh, kertas lakmus biru tersebut ketika bersentuhan dengan cair larutan asam, maka lakmus biru tadi akan berubah menjadi merah. Dan ketika dicampurkan ke dalam air, asam ini akan menghasilkan ion H+, dan perlu diingat ini bahwa asam itu memiliki pH di bawah 7. pH-nya di bawah 7. Tingkat keasamannya itu di bawah 7. Contohnya apa aja? Ada HCl, hidroklorida ya kalau nggak salah, itu yang di usus ya, di usus lambung dalam lambung manusia HCl, HNO3, H2SO4. Kemudian kita lihat kegunaan dari asam ini. Nah, asam biasa kita gunakan ya dalam memasak. Jadi makanan-makanan yang kurang kurang asam itu dikasihkan misalnya cuka gitu. Nah, itu untuk meningkatkan rasa makanannya. Nah, biasanya kalau setelah kita makan, makanan tersebut akan masuk ke dalam pencernaan, khususnya pada lambung. Nah, di sana terdapat juga asam klorida. Nah, sehingga dengan adanya asam klorida tersebut, makanan tersebut jadi hancur dan mudah untuk diolah di usus. Terus kegunaan asam. Dan ternyata ada juga dampak negatifnya. Tapi dalam kali ini dalam penggunaan uh, kendaraan bermotor, karena hasil residu asapnya, sisa buangannya itu mengandung asam juga. Nah, ketika asam-asam ini, yaitu asam belerang dioksida dan nitrogen oksida, itu mencapai atmosfer, dia akan bereaksi ya dengan air yang ada di awan, sehingga ketika waktunya hujan, air tersebut juga mengandung asam sulfat dan asam nitrat. Air hujan tersebut kemudian sampai di bumi, merembes ke dalam tanah, masuk ke dalam air, sehingga akan merusak kehidupan gitu. Asam tadi kan punya sifat korosif tuh, nah itu sangat merusak. Kalau masuk ke dalam air, bisa membunuh hewan-hewan yang ada di sana. Ketika kena bangunan, nah tadi karena korosif, besi-besi bisa berkarat. Kalau besinya berkarat, bisa roboh bangunannya. Yaitu harus diperhatikan. Kemudian selain asam, ada juga basa.
Nah, basa ini ya larutan juga, tapi dia biasa kita tidak sering ya, tidak ada dalam makanan, dia lebih ke alat-alat yang untuk membersihkan ya, alat-alat pembersih biasanya ditemukan basa. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya rasanya pahit, tapi tentu ya jangan dicoba. Siapa yang mau makan sabun, makan sabun cuci piring, makan parfum, nah itu kan pahit ya. Walaupun pernah sih, mungkin kita tidak sengaja dan itu akan terasa pahit, tapi jangan disengaja terus minumnya yang banyak, jangan sampai. Kemudian sifatnya itu licin. Nah, seperti sabun itu kan licin. Kemudian membirukan kertas lakmus. Kalau asam tadi memerahkan, kalau basa membirukan. Nah, kemudian dia menghasilkan ion HOH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, berbeda dengan asam, kalau asam tadi pH-nya di bawah 7, kalau basa pH-nya di atas 7. Contohnya apa aja? Ada NaOH, NaOH, ada KOH, MgOH2. Itu ciri-cirinya. Kegunaannya apa? Nah, masih berhubungan lagi dengan lambung tadi ya. Misalnya ketika kita terkena penyakit MAC ya, MAC itu kan penyebabnya karena asam lambung itu meningkat. Nah, meningkat artinya pH-nya itu semakin rendah, semakin jauh di bawah 7, mungkin di sekitar 2, 3. Itu kan semakin uh, kuat asamnya semakin kuat. Ya, jadi untuk menyembuhkannya kita memerlukan obat yang mengandung basa, mengandung uh, pH lebih besar dari 7. Jadi ketika dikonsumsi, obat tersebut akan menetralkan. Jadi yang sebelumnya asam pada lambung mungkin 3, itu bisa dinaikkan menjadi 6, 5, sehingga dampaknya bisa reda gitu, sehingga tidak terasa sakit lagi. Nah, selain itu basa juga biasa digunakan untuk pengobatan, perlindungan gigi ya. Kemudian ada juga untuk pengolahan tanah pertanian. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada garam. Kok aneh garam? Garam kan biasa tuh asin-asin itu ya. Nah, ini garam kalau dibandingkan dengan asam dan basa tadi, garam ini berada di tengah-tengah, istilahnya ada berada di tengah-tengah. Dia punya kemampuan untuk dia memiliki jenis yang bisa sedikit asam, bisa yang basa juga bisa. Nah, seperti kita tahu ya, garam ini biasa kita pakai untuk masak biar makanan makin gurih gitu kan, makin asin, makin gurih, makin mantap lah. Oke, nah ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya ada dia tentu asin ya. Kemudian garam ini ternyata hasil dari reaksi antara asam dan basa. Jadi ketika suatu asam dipertemukan dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan air. Asam dihubungkan dengan basa, menghasilkan garam dan air. Nah, sifatnya ini beragam. Seperti tadi yang saya bilang, ada garam yang asam, pH di bawah 7, ada yang basa yang lebih dari 7, ada yang garam yang sifatnya basa ketika pH-nya lebih dari 7, dan ada juga yang netral, yaitu ketika pH-nya sama dengan 7. Nah, contohnya apa aja? NaCl. NaCl itu garam dapur ya. Kemudian ada KNO3, ada NH4Cl. Nah, kegunaan garam ya seperti tadi kita udah bahas untuk makanan. Siapa yang nggak mau makan tanpa garam ya? Semua pasti mau pakai garam gitu. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita udah dengar tuh ada lakmus. Apa sih lakmus biru, lakmus bisa berubah jadi merah biru? Apaan sih? Nah, itu adalah salah satu indikator ya. Indikator itu bagaimana mengetahui apakah suatu larutan itu asam atau basa. Nah, kita memerlukan namanya indikator. Salah satu indikator tersebut adalah kertas lakmus. Namun, ada jenisnya juga. Ada yang indikator alami, ada yang indikator buatan. Nah, tentu lebih lebih ramah lingkungan yang alami. Tapi untuk
spesifikan tentu lebih baik yang menggunakan indikator buatan. Nah, indikator alami ini ada misalnya ya, ada yang menggunakan kunyit, ada yang menggunakan kubis merah, dan juga ada yang menggunakan bunga kembang sepatu. Tentu semuanya diekstrak ya, nggak kunyit gitu langsung celupin kan, ke dalam larutan, nggak juga, tapi harus diekstrak. Itu nanti akan menjadi tugas kalian ya dalam LKPD nanti, silahkan nanti diperhatikan. Dan indikator buatan tentu dibuat oleh manusia, kemudian untuk mendeteksi tingkat pH suatu larutan, sehingga kalau di bawah 7, oh itu dia asam, ketika dia 7 maka itu netral, ketika lebih besar dari 7 maka basa. Nah, contohnya itu tadi ada kertas lakmus, dia akan berubah jadi merah kalau larutannya itu asam, tapi akan menjadi biru ketika menyentuh atau berkontak dengan basa. Seperti ini ya rumusnya untuk mengingat-ingat. Asam M ya belakangnya, maka dia warnanya jadi merah. Terus kalau larutannya basa B, maka dia akan menjadi biru. Nah, ini ya gambarnya. Kunyit sebagai indikator alami, kemudian ini ada lakmus ya sebagai indikator buatan. Nah, ini kurang lebih rangkumannya dari slide ini, dari PowerPoint ini. Bisa di screenshot, bisa dicatat biar lebih terarah dalam memahami materi asam dan basa ini. Oke, saya rasa itu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalaupun ada yang kurang dipahami, bisa langsung bertanya melalui WhatsApp ya, langsung ke nomor saya, ataupun melalui Google Classroom. Dan bisa juga kalau diperlukan menggunakan diskusi melalui ruang virtual Google Meet. Saya rasa itu. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.